Serem ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kita sampai berapa ya? E1. E1 apa E2? E1 ya. Oke, berarti hari ini kita lanjut ke jadi yang untuk E itu skemanya ini ya, asuransi dibayar muka atau uang muka ya, yang E itu. Kemarin kita sudah mengerjakan yang daftar E1. Nah, kemudian E2 sudah ada di modulnya. Jadi E2 itu adalah informasi yang kita pakai untuk E1 kemarin ya. E3 juga sudah ada. E4 juga sudah ada. Sehingga sekarang tugas kita adalah memastikan untuk yang ini ya. Jadi kita dari uang muka kemarin diminta untuk yang pertama itu mengecek eksistensi dan juga dividen. Kemarin kita sudah bahas ya di yang ini skemanya. Ya. Jadi di E1 itu kita memeriksa kita flashback dulu ke yang E1. Jadi di E1 itu kita sama seperti di buku yang 93 ya. Kita membuat tes untuk investasi. Seperti yang di informasi itu, untuk investasi kita masih sama, yaitu di PT Krakatau dan juga PT Miranda, Semen Miranda. Nah, ini kita masukkan. Yang dimasukkan caranya sama persis seperti yang di buku 3. Kita masukkan dulu saldo per tahun lalunya. Jadi saldo yang dari 94 itu kita tulis dulu. Ya, jadi Krakatau Steel-nya itu ada sekitar 800 lembar dikalikan dengan harga waktu sesuai dengan yang 94, yaitu harga perolehannya ya. Itu 50.125. Yang Semen Miranda itu pakai harga yang 25.850. Kedua nilai ini itu sesuai dengan yang di buku 3. Di buku 3 kan dia menyertakan di sini ya, cuma dibalik aja. Di sini Semen dulu baru Krakatau, kalau yang di Excel itu Krakatau dulu baru Semen.
Intinya mereka memasukkan ini informasi ke kertas kerja kita yang sekarang. Kemudian di tahun 95 jangan lupakan kalau Sinar Mataram membeli tanah ya. Jadi ada tanah yang dibeli. Harganya 85.430.000. Totalnya 151.380 sama persis seperti yang di buku 3. Jadi ini itu dari informasi dari buku 3 ya. Ini dari buku 3. Saya kasih tanda aja. Kemudian setelah kita masukkan informasi-informasi dari buku 3 yaitu buku tahun 94, sekarang kita masukkan juga aset-aset yang sudah kita beli maupun kita jual di tahun 95. Jadi di tahun 95 Sinar Mataram itu pindah ke gedung baru. Untuk gedung tersebut yang dikeluarkan sebesar 326 juta. Itu ada di halaman 32. Untuk detailnya ada di halaman 32. Untuk background ceritanya kenapa kok 326 juta itu ada di halaman 31 ya. Jadi di halaman 31 dijelaskan aslinya harganya 426 juta. Tapi karena Sinar Mataram pakai skema yang ribet, masih ingat ya ceritanya kemarin itu. Jadi si Sinar Mataram punya tanah, tapi untuk membangun itu dia bekerja sama dengan Bangun Karya itu dengan hutang. Jadi Bangun Karya tolong bangunkan gedung, tapi dengan hutang. Akhirnya untuk membangun gedung itu Sinar Mataram berhutanglah ke Bangun Karya. Dia itu setelah membangun, akhirnya jadi kan bangunannya, sehingga menimbulkan hutanglah ke si Bangun Karya. Untuk melunasi hutang dia, dilemparlah bangunan yang sudah jadi itu ke PT Multi Asuransi. Ke PT Multi Asuransi dijual bangunannya. Jadi nanti uang pelunasan Multi Asuransi itu dipakai untuk melunasi hutang Sinar Mataram ke Bangun Karya. Jadi dioper gitu hutangnya itu sama dia. Nah itu, maka dari itu harganya itu menjualnya 426 juta. Jadi ini Sinar Mataram, bangun gedung, habisnya 326 juta. Tapi dia menjual ke Multi 426 juta, dia ngambil gap 100 juta, jadi niatnya gitu. Akhirnya ke Multi bilang, Multi bayar ke saya, Sinar Mataram 100 juta saja, 326-nya bayar langsung ke Bangun untuk menutup hutangnya si Sinar Mataram. Jadi Sinar Mataram tuh ya dari ciliciknya gitu ya. Jadi dia mengambil gap di situ dengan mengoper hutangnya dia dari piutang dioper ke hutangnya si Sinar Mataram ke Bangun Karya itu tadi. Sehingga kalau kita lihat di halaman 32 di situ untuk tanah yang dibeli itu senilai 326 bangunan ya, bukan tanah jadi bangunan. Itu ya. Nah, kemudian setelah dia memperoleh bangunan dengan harga 326 tadi, dia juga menjual dengan harga 411.430. Itu ya ada di halaman 32. Jadi nilai ini itu sudah disesuaikan sedemikian rupa ya istilahnya. Jadi sudah dikurangi dengan hutang dari 426 tadi, kemudian dikurangi juga dengan beban bunga dan lain-lain yang ada persenannya itu. Nah, kita tinggal masukkan saja. Akhirnya asetnya Sinar Mataram itu harusnya ketika tahun 95 nilainya tinggal 65.950. Jadi dari totalnya ini ya, totalnya tuh
dari tahun 95 kan 151 juta. Kemudian membeli sebesar 36 juta dan dijualnya 411, 430. Ini angkanya dapatnya dari halaman 32 ya. Sehingga totalnya dijumlahkan semua itu tinggal 65.950. Ya, seharusnya segini. Lalu setelah kita menemukan angkanya ini, sekarang kita cek di saldo per book. Ini kan per tes ya, kita melakukan tes. Nah, kalau kita setiap melakukan tes itu harus mencocokkan dengan saldo yang di book. Saldo di book bisa dilihat di trial balance. Jadi lihat di buku 4 di trial balance di bagian investasi umum ya. Jadi saham, tanah, bangunan itu di Sinar Mataram mengklasifikasikannya sebagai investasi umum. Di luar saham, tanah, obligasi baru masuk ke investasi lainnya. Nah, karena dia masuk ke investasi umum, kita cek di trial balance yang pertama ini di investasi umum, nilainya berapa sih per saldo bukunya? Ternyata di sana tertulis 65.950. Kita tulis juga per book berarti 65.950. Artinya antara tes kita dan antara yang dilaporkan sama Sinar Mataram tidak ada perbedaan. Berarti tidak ada temuan, tidak ada selisih. Selesai berarti ya masalah untuk tes investasi umum. Nah, setelah itu barulah kita tes harga pasar saham. Jadi investasinya sudah benar nilainya. Sekarang kita tes untuk harga pasar sahamnya. Nah, kita tes dengan cara kita masukkan saham-sahamnya di mana saja yang ditanam oleh Sinar Mataram, yaitu Krakatau Steel dan Semen Miranda. Di Krakatau Steel 800 lembar, di Semen Miranda 1000 lembar. Kalau dari tahun 94 itu harga per lembar sahamnya ini ya, Krakatau 50.000 sekian, Miranda 25.000 sekian. Tapi di tahun 95, nah, di situ ada informasi. Di tahun 95 halaman 33 di situ ada informasi. Dianggap bahwa saudara telah memeriksa kebenaran tarif dividen per lembar saham. Harga pasar saham PT Krakatau pada 31 Desember 95 itu 42.000. Jadi kita masukkan di sini 42.000. Dan harga untuk Semen Miranda per 31 Desember itu 27.000. Ya, jadi kita masukkan 42.000 kita masukkan, 27 kita masukkan. Ini harga per 31 Desember tahun 95. Tugasnya auditor, tugas kita itu mencocokkan apakah benar yang dicatat sama Sinar Mataram sudah menggunakan metode LCM atau low cost method. Karena kalau kita lihat di buku arsip, di pengantar Sinar Mataram ini, dia secara jelas menuliskan kalau Sinar Mataram itu menganut LCM. LCM itu low cost method. Jadi apapun pencatatannya yang dia itu ada harga perolehan dan harga pasar, maka dia akan mengakui harga yang paling rendah. Persediaannya, saham-sahamnya, itu kan dia beli dengan harga perolehan. Tapi ketika per tutup buku, kan ada harga pasarnya. Nah, dia mengakui kalau harusnya dia mencatat dengan low cost method, jadi dengan harga yang paling rendah. Misalnya harga perolehannya 5.000, tapi ketika cut off 31 Desember itu harganya 4.000, berarti harusnya Sinar Mataram pakai harga yang 4.000, jadi ambil harga yang lebih rendah. Low cost method itu seperti itu. Maka dari itu, di sini kalau dari informasi tahun 94, nah, Krakatau itu harganya 50.000, semen harganya 25.000. Sekarang karena kita di tahun 95, kita akan compare. Jadi harganya 95 itu Krakatau 42, semen harganya 27. Berarti harusnya Sinar Mataram menggunakan harga yang paling rendah di antara kedua harga ini. Jadi harga 94 di-compare dengan harga 95. Berarti harusnya nilai LCM itu untuk Krakatau Steel pakai yang tahun berapa? 95 ya. Tapi untuk yang Semen Miranda pakai yang tahun 94. Nah, harusnya yang digunakan oleh si Sinar Mataram adalah harga ini. Nah, kita sekarang coba cek apakah benar.
si Mataram sudah pakai low cost method. Sekarang kita hitung Krakatau menggunakan LCM ketemu totalnya 33.600.000, yaitu 800 lembar dikali nilai LCM. Gitu ya. Kemudian kita hitung juga Miranda, totalnya berapa? Jumlah lembar dikalikan dengan nilai LCM. Lalu kedua investasi ini kita total, harusnya nilainya 59.450.000. Totalnya semua. Ini adalah nilai yang didapatkan hasil dari tes kita, yaitu tes auditor. Nah, sudah ketemu nilainya, sekarang kita akan membandingkan dengan nilai yang dilaporkan oleh Sinar Mataram di laporan keuangannya. Nah, caranya gimana? Caranya kita cek di trial and balance. Di trial and balance itu ya bagian investasi. Jadi kita ke trial and balance, cek bagian investasi. Nah, dia menuliskannya kan 65.950 ya yang ini. Nah, padahal harusnya yang diakui itu 59.450. Tapi dia mencatatnya 65.950. Jadi ada selisih ya. Selisihnya berapa kita cari? Ternyata selisihnya yaitu 6.500.000. Nah, selisihnya harus kita cek apakah dia lebih besar dari 2% atau tidak. Caranya gimana? Cari prosentasenya, yaitu selisih dibagi dengan nilai yang sesungguhnya ini ya. Selisih dibagi dengan nilai yang dilaporkan. Yang dilaporkan kan nilai per book ya. Jadi selisih per nilai buku atau nilai yang dilaporkan di laporan keuangan dikali 100. Ternyata selisihnya itu 10%. Maka selisih pengujian dianggap sebagai temuan atau tidak wajar. Ya, karena lebih dari 2%, sehingga harus dicatat dalam jurnal penyesuaian. Begitu. Karena dia muncul jurnal penyesuaian di sini. Laba rugi penilaian investasi pada investasi umum. Jadi investasinya harusnya nilainya 59, tapi Sinar Mataram melaporkannya 65. Kita membetulkan harusnya nilainya 59. Caranya bagaimana? Nilai investasinya si Sinar Mataram kita kurangi. Makanya nilai investasinya ada di kredit. Karena dia mengalami penurunan harga, otomatis rugi ya. Laba rugi kalau di debit berarti dia rugi kan, kalau di kredit dia laba. Nah, ini akhirnya muncullah ayat jurnal penyesuaiannya. Seperti itu. Ini untuk yang tes harga pasar saham. Nah, sekarang kita tes dividennya, sudah betul belum mencatat dividennya? Itu ya. Jadi lembar sahamnya sama, Krakatau 800, Semen Miranda 1000. Dividen per lembarnya di situ ada informasi ya, 900 dan 700. Itu bisa dilihat di halaman 32. Nih, Semen Miranda dividennya 700. Krakatau dividennya 900. Kita masukkan 1 tahun berapa kali membayarkan? PT Miranda membayarkan 4 kali, yaitu 4 Maret, 7 Juni, 5 September, kemudian 1 Desember, jadi 4 kali, frekuensinya 4, kita cari berarti dalam 1 tahun dividen yang dibayarkan itu harusnya untuk Krakatau 2.880.000, untuk Semen Miranda 2.800.000, sehingga jumlah pendapatan dividen harusnya sejumlah 5.680.000, itu untuk dividen. Kemudian kita cari juga pendapatan dari sewa tanah, nih ya. Pendapatan dari sewa tanah. Pendapatan dari sewa tanah sebesar 600.000 itu ada di halaman 32 juga, kita masukkan. Akhirnya ketemu total yaitu 6.280.000. Ini adalah jumlah hasil perhitungan tesnya kita auditor. Sekarang kita bandingkan dengan jumlah yang dilaporkan oleh Sinar Mataram. Sinar Mataram sudah melaporkan di
trial balance yang halaman kedua. Jadi trial balance halaman pertama, baliknya ada trial balance halaman kedua. Di situ dia menuliskan mana ya? Pendapatan investasi. Jadi pendapatan dan biaya lain-lain di bawah itu ada pendapatan investasi. Dia tuliskan di situ untuk 95 itu 6.280.000. Kita tuliskan di bawahnya. Berarti total pendapatan investasi per buku sebesar 6.280.000. Nah, berarti tidak ada selisih ya antara hasil tes kita dan yang dilaporkan oleh PT Sinar Mataram. Kalau nggak ada selisih, itu berarti tidak akan muncul jurnal penyesuaian. Tapi kalau ada selisih, itu kita harus mengecek. Kalau selisihnya kurang dari 2%, ya sudah, nggak apa-apa, nggak masalah, karena nggak material. Jadi nggak perlu jurnal penyesuaian. Tapi kalau selisihnya sudah lebih dari 2%, auditor wajib membuat jurnal penyesuaian. Gitu ya. Karena nggak ada selisih, berarti tidak perlu jurnal penyesuaian. Akhirnya dari ketiga perhitungan tes kita tadi, yang butuh jurnal penyesuaian cuma untuk yang tes harga saham. Ini akhirnya kita membuat jurnal penyesuaian di sini. Gitu ya. Jadi kita benarkan sebagai auditor. Karena Sinar Mataram nyatatnya 65 juta. Kita sebagai auditor membetulkan. Jadi auditor tuh kerjanya mengkoreksi laporan keuangannya Sinar Mataram, kemudian itu disodorkan ke Sinar Mataram. Sinar Mataram ini laporanmu per tahun 95. Ini laporanmu yang sudah kita sesuaikan dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku. Ini laporannya ini. Namanya adalah laporan auditor. Jadi auditor itu juga mengkoreksi ya. Itu biasanya nilainya berubah di situ ya. Laba ruginya biasanya paling sering kena itu ya di sini, harga-harga perolehan saham, penyusutan, kemudian kerugian, klaim-klaim asuransi itu banyak jadi sasarannya auditor. Sehingga angkanya berubah kadang. Jadi biasanya yang misalnya pajaknya nilainya 100 juta nih, setelah diaudit bisa jadi bukan pajak maaf, profitnya 100 juta, setelah diaudit profitnya bisa jadi naik, bisa jadi turun sesuai dengan temuan si auditor. Tetapi nanti si Sinar Mataram sebagai auditi itu punya hak. Ini laporannya auditor, mau dipakai atau tidak, diterima atau tidak. Kalau oh ya saya akan mengikuti saran dari auditor, kami akan merubah supaya jadi sesuai dengan SAK yang berlaku misalnya ya. Berarti nanti auditor akan mengecek lagi laporan keuangan yang dikerjakan sama Sinar Mataram. Kalau sudah sesuai dengan yang diajukan oleh auditor, nanti auditor akan menerbitkan, auditor itu kan sebenarnya tugas akhirnya itu kan menerbitkan opini audit. Jadi namanya auditor itu goalnya, luarannya adalah opini audit. Jadi kalau teman-teman buka BEI, IDX, buka laporan tahunan atau laporan keuangannya perusahaan yang menjual saham itu ya, yang terbuka-terbuka itu, maka di lembar awal akan ada opini audit di situ. Nah, itu sebenarnya yang dicari sama orang-orang ya. Jadi orang-orang itu yang mau investasi di perusahaan, yang dicari itu biasanya opininya apa. Kalau opininya wajar tanpa pengecualian, oh berarti perusahaan ini sudah terakui karena sudah diaudit dan hasil auditnya wajar tanpa pengecualian. Berarti kan nggak ada masalah. Tapi ketika auditor itu menyodorkan ini harusnya disesuaikan seperti ini. Tapi Sinar Mataram misalnya, oh nggak bisa, kita begini, nggak bisa diotak-atik. Maka auditor berhak untuk mengeluarkan opini yang menjelaskan kalau tidak wajar. Nah, jadi auditor bisa mengeluarkan opini wajar dengan pengecualian. Jadi nanti PT Sinar Mataram laporan keuangannya wajar dengan pengecualian. Lalu dia menjelaskan pengecualian terdapat pada aspek apa? Misalnya perhitungan harga saham atau perhitungan penyusutan, dijelaskan sama dia. Sehingga orang yang mau investasi akan baca, oh Sinar Mataram ini ternyata kemarin kena temuan di bagian ini. Kira-kira aman atau tidak untuk investasi. Jadi bisa membaca gitu ya. Atau kalau misalnya temuannya parah, itu bisa jadi dia mengeluarkan opini tidak wajar. Wes ini wes ngawur intinya laba ruginya
terdeteksi ada korupsi, ada income smoothing, pokoknya ada pelencengan-pelencengan gitu ya, akhirnya auditornya memberikan solusi dan mereka tidak mau terima, akhirnya auditornya menerbitkan tidak wajar. Kemudian opini terakhir, auditor itu bisa memilih untuk tidak beropini. Jadi wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan tidak beropini. Jadi dia bisa tidak beropini. Biasanya kalau tidak beropini itu kayak, ya sudah, wis karepmu wis. Jadi orang investor baca, loh tidak beropini, ini yang nggak bener auditornya, apa auditinya, sama-sama nggak bener juga bisa dua-duanya, atau mungkin ada ikatan-ikatan ini ya, kalau di auditor itu terkenal dengan ada ikatan dengan perusahaan gitu. Jadi misalnya perusahaan BUMN, mereka menggunakan KAPA ya, bilang saja Big Four EY ya misalnya, bukan berarti misalnya Telkom pakai EY. Itu biasanya setelah turun-temurun Telkom akan pakai EY terus, sehingga menimbulkan ini apakah kong kali kong sudah atau bagaimana. Kadang-kadang seperti itu ya, skeptis. Maka dari itu IAI mengatur auditor itu sekarang dibatasi. Jadi yang dulunya itu dibatasinya tahun KAP-nya, sekarang KAP-nya tidak dibatasi tapi auditornya dibatasi. Jadi misalnya saya mengaudit PTA, itu cuma boleh maksimum 5 tahun berturut-turut. Itu boleh saya. Jadi 5 tahun dengan saya berturut-turut. Tapi ketika sudah 5 tahun, dia harus ganti. Nggak boleh saya lagi partnernya. Ganti auditor yang lain. Di KAP yang sama nggak apa-apa, tapi ganti partner yang lain. Jadi orangnya baru, fresh, belum mengenal si PTA. Ngulang lagi dari awal. Gitu. Tapi kelemahannya masih belum ada yang mengatur undang-undang tentang apakah comeback-nya itu nggak diatur. Jadi misalnya saya sudah 5 tahun dengan PTA, ini kita sudah best friend sekali lah pokoknya, kita udah kong kali kong. Jadi saya dapat uang banyak dari PTA, PTA dapat opini bagus dari saya, kita sudah bestie gitu ya. Tapi sudah 5 tahun, akhirnya saya dioper, kan nggak boleh lagi ya. Saya dioper, gantilah teman saya, misalnya Budatul jadinya yang ngaudit, partnernya jadi Budatul. Tetapi boleh Budatul tahun depannya ganti saya lagi. Yang penting tidak berturut-turut. Jadi ada kelemahan peraturan dari IAI yang masih belum mengesahkan tentang comeback-nya si partner itu belum diatur gitu. Sehingga masih banyak kalau teman-teman memperhatikan berita-berita tentang ya auditor ini ditangkap, auditor ini dibekukan, itu sering. Jadi sering terjadi gitu ya. Paling terkenal kayaknya dalam 5 tahun terakhir tuh yang Garuda itu. Nah itu Garuda itu sampai dicabut izin untuk jadi auditor, dibekukan selama 5 tahun beberapa tahun gitu ya, karena laporan keuangannya memang nggak masuk akal. Garuda itu mau minus jadi plus ya, jadi nggak karu-karuan, akhirnya dia dicabut. Tapi ya sudah, setelah dia dicabut dia bisa istirahat setahun 2 tahun sampai 5 tahun, setelah itu dia kembali lagi. Jadi untuk auditor itu sampai sekarang bisa dibilang istilahnya sangat dekat dengan kriminal. Kalau dia memang menyeleweng gitu ya, bisa sangat dekat dengan garis antara dia kena kriminal itu sangat tipis gitu. Tapi tidak terhukum parah, tidak seperti koruptor gitu. Jadi masih bisa selamat lah kalau auditor itu. Nah, kita kembali lagi. Jadi ini adalah penyesuaian yang dibuat sama auditor. Dan kita akan serahkan ke PT Sinar Mataram. Dia mau nggak menggunakan ide-ide, saran-saran dari perbaikannya kita. Itu ya. Kemudian setelah kita melakukan tes dari investasi tadi, di E2 kita di sini sudah ada ininya ya. Sudah ada informasinya yang E2. Nah, informasi ini adalah informasi terkait dengan sahamnya Krakatau dan Miranda. Jadi kita tugasnya sebagai auditor ya cuma untuk mengkonfirmasi saja, apa benar Krakatau Steel ada 800 lembar, PT Semen itu ada 1000 lembar. Kalau sudah oke ya sudah. Jadi ini cuma untuk dibaca informasinya. Kemudian ada E3. Nah, di E3 itu kita bisa mengerjakan untuk ininya ya, menghitung pendapatan dan juga laba rugi selisih kurs.
Jadi di E3 dia itu menjelaskan, nih dengan hormat, dengan ini kami beritahukan bahwa PT Sinar Mataram mempunyai simpanan deposit di United of Bank of Berlin sebagai berikut. Masih ingat ya ini kasusnya. Jadi PT Sinar Mataram gimana minggu lalu? PT Sinar Mataram itu mau beli alat. Alatnya diimpor dari mana? Masa sudah lupa? Dia beli alat kemana? Ayo, masa lali, baru seminggu yang lalu. PT Sinar Mataram beli alat ke Jerman. Tuh loh, halaman 31. Jadi di halaman 31 kan bercerita si PT Sinar Mataram itu beli alat ke Jerman. Itu ya. Alatnya itu namanya apa itu? High Speed Rotary Press. Ya, High Speed Rotary Press. Dia mau beli itu, oh bukan, itu beli yang di Indonesia, sebentar. Nggak dikasih nama, oh mesin press offset, halaman 31 itu ya, paragraf ke 1, 2, 3. PT Sinar Mataram itu mau beli peralatan foto dan juga sebuah mesin press offset dari pabriknya. Nah pabriknya itu ada di Jerman. Akhirnya dia mengkontak ke Jerman, mau beli mesin. Gitu. Tapi pabrik yang di Jerman itu karena mungkin sistemnya adalah pre-order mungkin ya kalau zaman sekarang. Jadi ada yang pesan baru dibuatkan mesinnya. Dia tidak bisa mengirimkan barang itu saat dipesan. Jadi Sinar Mataram pesannya tahun 95. Pabrik yang di Jerman itu nggak menyanggupi untuk mengirim alatnya tahun 95. Mesinnya itu nggak bisa kalau dikirim tahun 95, belum jadi. Masih dalam proses. Sehingga ngirimnya baru bisa tahun 96. Jadi beda tahun ngirimnya. Pesannya di tahun 95, barangnya dikirim tahun 96. Nah, harga mesinnya waktu tahun 95 itu 210 juta. Kalau misalnya kita sebagai PT Sinar Mataram memesan tahun 95 dengan harga 210 juta, tapi barangnya baru bisa dikirim tahun 96, yang mana masih tahun depan gitu ya. Itu kan kita tidak bisa menjamin kurs, bisa jadi kursnya naik, bisa jadi kursnya turun. Lah kita ini hidup di Republik Indonesia Raya yang kursnya itu lebih banyak turunnya daripada naiknya, ya kan? Kurs kita tuh dibanding dengan kurs luar terutama Eropa dan juga dolar sangat lemah, sehingga akhirnya PT Sinar Mataram ngambil langkah untuk mendepositkan uangnya di Jerman. Mikirnya jadi kalau uang 210 juta nih sekarang saya convert ke mata uang Jerman, kalaupun tahun 96 nanti kursnya Indonesia lemah, nggak masalah karena uang kita sudah dalam bentuk uang Jerman. Jadi sudah ditaruh di bank Jerman sana. Pemikirannya Sinar Mataram gitu. Jadi untuk mengantisipasi gejolak kurs yang nggak bisa diprediksi, akhirnya dia ya wes lah daripada kita gambling nanti tahun depan kalau dirupiahkan ternyata nggak 210 juta lagi, bisa jadi 300 juta, ya sudah 210 jutanya kita alihkan dalam bentuk kurs Jerman. Naruhnya di Bank United of Berlin. Itu. Tapi karena kita di Indonesia, Sinar Mataram di Indonesia, banknya di Jerman, akhirnya dia menabungnya itu, menyimpannya itu melalui rekanannya Bank Jerman itu yang ada di Indonesia, yaitu Bank Niaga. Tuh, jadi rekanannya Bank Berlinnya itu Bank Niaga. Oleh karena itu kita sebagai auditor mengkonfirmasi itu nggak mungkin minta ke Bank Berlin karena ya terlalu jauh ya. Akhirnya kita sebagai auditor minta konfirmasinya ke Bank Niaga. Kita kirim surat ke Bank Niaga. Bank Niaga, apakah benar nasabah dengan atas nama PT Sinar Mataram telah menaruh uang dalam bentuk mata uang mark ya kalau di sini. Ya, Marx ya. Jadi Jerman aja masih dalam bentuk Jerman Barat dan Jerman Timur. Jadi masih pakai mata uang dulu ya, Marx. Kita kirim surat ke Bank Niaga untuk bertanya apakah benar PT Sinar Mataram menyimpan uang dalam bentuk Marx sebesar berapa itu? 423 apa ini?
sebesar 210 juta. Nah, dijawab sama Bank Niaga, benar. Dia menyimpan sebesar 423,360 marks uangnya. Bunganya, namanya juga nyimpan di bank kan pasti dapat bunga. Bunganya 6%, yaitu 21,170 marks. Dari surat yang dibalaskan oleh Bank Niaga tadi, tugasnya auditor itu adalah ngecek. Itu ya, ngecek apakah yang dilaporkan sama Sinar Mataram itu sudah betul atau belum. Gitu. Karena Sinar Mataram itu kan mencatatnya menggunakan kurs pada pada bulan ya berarti ini ya. Ya, PT Sinar Mataram itu kan mencatatnya pada bulan ketika dia menaruh uangnya di bank itu ya. Sementara ini kan 31 Desember, sehingga kita harus ngecek apakah kursnya masih sama atau enggak. Misalnya dia menabungnya di bulan apa ya misalnya ini? Enggak ada keterangan ya bulan apa. Mungkin dia menaruh uangnya itu di bulan Juni, Juli, Agustus gitu ya. Sementara sekarang sudah 31 Desember, sudah masuk ke tahun baru. Berarti kita harus ngecek apakah per 31 Desember itu sudah disesuaikan apa belum. Makanya kita tuliskan di situ. Kita tulis dulu simpanannya Sinar Mataram dalam bentuk simpanan pokok dan juga bunga. Jadi simpanan pokoknya dia itu totalnya 423,360 dapatnya dari E3 itu ya. Lalu kita kalikan dengan kurs yang berlaku per tanggal 31 Desember. Per 31 Desember kursnya itu 540,20. Kita masukkan, lalu kita kalikan. Ternyata nilainya 228 juta. Padahal waktu pertama kali dia investasi nilainya cuma 210 juta. Nah, berarti kan aslinya nilai uangnya Sinar Mataram sudah bukan 210 juta lagi. Nilainya harusnya per 31 Desember itu 228 juta. Akhirnya muncul selisih di situ ya. Selisihnya sebesar 18 juta. Karena ada selisih, tugasnya auditor seperti biasa, kita cari selisihnya berapa persen. Kita cek 18 juta per 210 juta dikali 100, ketemulah 9%. Karena nilainya 9%, maka ini jadi temuan audit. Ya. Temuan audit yang pas. Kalau ada temuan, berarti nanti kita harus buat jurnal penyesuaiannya. Sekarang kita keep dulu, kita catat dulu sebagai temuan audit. Oke, setelah itu kita cek juga untuk bunganya. Nah, bunganya kalau dari suratnya Bank Syariah Niaga bunganya 21,170 marks. Kita kalikan dengan kurs yang berlaku tanggal 31 Desember. Ini kurs per 31 Desember. Ya. Kurs 31 Desember. Kita kalikan dengan kurs 31 Desember. Hasilnya seharusnya PT Sinar Mataram melaporkan bunga sebesar 11.436. Itu dia harusnya melaporkan bunganya itu. Sudah. Sekarang kita cek. Ya, kita cek. Di pendapatan investasi sudah masuk apa belum angka segitu ya. Ternyata di pendapatan investasi belum ada angka untuk bunga karena pendapatan investasi yang ada di trial balance itu baru 6.280 punyanya yang investasi tadi. Ini belum masuk. 62850 itu kan punyanya ini ya. Nah, punyanya ini aja. Punyanya saham di dalam negeri. Nah, punyanya selisih ini belum masuk si bunga ini. Ini akhirnya jadi temuan juga.
Ya, karena Sinar Mataram harus melaporkan keuntungannya, tapi belum dilaporkan. Nah, dari kedua temuan ini, yang satu ini adalah, apa ini yang pertama? Yang pertama ini laba apa rugi? PT Sinar Mataram. Mencatatnya 210 padahal aslinya 280. Berarti harusnya nilai investasinya ditambah, ya. Nilai investasinya ditambah. Berarti ini laba akan selisih kurs namanya, ya. Dia mengakui 210 padahal kursnya per 31 Desember harusnya 228. Berarti kan kurang ya dia mencatatnya, sehingga ada selisih kurs, ya. Selisih kurs itu kan maksudnya ke pendapatan tuh. Iya kan, pendapatan atas selisih kurs atau laba atas selisih kurs. Ya. Kayak kita wes investasi, ada yang mungkin di sini nabung dolar. Ada yang nabung dolar? Enggak ada. Emas dah cincin. Beli cincin sekarang dengan harapan kalau dijual 3 tahun lagi kira-kira cincinnya harganya makin murah apa makin mahal? Makin mahal tuh, kamu kan pengennya untung. Kamu belinya sekarang, terus kamu jual lagi 3 tahun lagi. Kamu belinya 1 juta, 3 tahun lagi kamu pengen jual harganya berapa? 1 juta lebih kan? Nah iya, ya sama, itu kan investasi di situ. Nah itu sama, kurs juga gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nabung nih dalam bentuk rupiah, misalnya nabung dalam bentuk rupiah, ya rupiahnya kita kan ya segini-segini aja. Kalian belikan ke kurs, misalnya kurs Singapura, 1 dolar Singapura itu kan 8.000 rupiah. Teman-teman punya 800.000 misalnya, kan dapat 80 dolar Singapura. Kalian belinya sekarang nih. Nah, tahun depan kalian jual, harganya ya nggak 800.000 lagi kalau dirupiahkan. Bisa jadi 1 juta, bisa jadi 1 juta lebih. Karena kursnya dolarnya Singapura bisa jadi naik, kursnya kita bisa jadi turun. Itu investasi kurs di situ, laba dari kurs ya namanya. Kemudian ini adalah pendapatan bunga investasi ya. Akhirnya memunculkan 2 temuan ini ya. Nah, 2 temuan ini kita sebagai auditor harus mencatat dalam jurnal penyesuaian. Kita catat di jurnal penyesuaian. Yang pertama itu berarti kita mencatat atas keuntungan kita dari selisih kurs, keuntungannya Sinar Mataram dari selisih kurs kita catat dulu, berarti investasi tabungan. Karena dalam bentuk tabungan gitu ya. Beda kalau dia dalam bentuk saham. Karena dalam bentuk tabungan berarti masuknya ke investasi tabungan. Laba rugi kalau dikredit berarti dia laba ya. Dia kalau laba rugi kalau di bagian kredit berarti dia laba. Sebesar tadi selisih yang kita temui tadi ya, 18 juta sekian-sekian. Kemudian kita juga jangan lupa untuk melakukan penyesuaian di bagian pendapatan investasi ini, pendapatan bunga. Jadi investasi tabungan pada pendapatan investasi untuk mencatat pendapatan bunga sebesar 11 juta 436. Lalu bisa juga kita kasih keterangan gitu ya. Selisih dari simpanan pokok tabungan itu jumlahnya 18 juta harus di jurnal karena selisihnya material yaitu lebih dari 2%. Nah, ini nanti Sinar Mataram ketika membaca ini dia akan bisa memutuskan gitu ya. Jadi masukan-masukan dari auditor tuh mau dia pakai atau tidak itu membaca notes dari ini ya, dari auditor. Oke. Sampai sini ada pertanyaan?
Belum. Sudah, kita bisa lanjut? Sudah apa belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Oke. Kalau sudah, kita akan ke E5. Jadi di buku 3 nggak sampai E5. Tapi kalau kita lihat perintah, dia nyuruh sampai E5 ya, di halaman 34 itu. Dia minta kita membuat E5 itu isinya penjualan dan penyewaan kembali tanah dan gedung. Itu disuruh mencatat. Ya. Ya berarti di E5 itu sebenarnya kewajiban kita ya mencatat ini. Karena belum dicatat kan untuk tanah dan bangunan. Nah, di E5 itu kita disuruh mencatat penjualan dan penyewaan kembali. Nah, yaitu sebesar 426 juta. Tadi ya, jadi dari halaman 31 ya, ada keterangan nih. Untuk penutup sebagian harga perolehan ekspansi, maka tanah dan gedung baru telah dijual ke PT Multi Asuransi, harganya 426 juta. Nah, itu dicatat oleh kita. Ini dicatat sama kita, yaitu tanah dan bangunan beli sewa, kreditnya utang beli sewa. Kenapa? Karena pemasukannya dari penjualan tadi itu untuk menutup hutang kita ke PT Bangun Karya. Itu. Kemudian kalau untuk tesnya, untuk mengetes kapitalis itu kita pakai ini ya, present value namanya, PV, present value. Jadi kita mencari present value dari harga sewanya, tapi ini nggak wajib ya, karena kan angkanya sudah ketahuan berapa. Saya cuma mau menjelaskan, mungkin teman-teman dapat di mata kuliah apa ya ini ya? Mata kuliah manajemen keuangan ada nggak? Oh, belum ada. Akuntansi keuangan sudah, kalau akuntansi keuangan ya. Di mata kuliah akuntansi keuangan kan ada time value of money toh? Ada nggak? Ada harusnya. Kok kalian ragu-ragu? Time value of money itu artinya kita menghitung nilai uang berdasarkan waktu. Jadi kita bisa memprediksi uang yang nilainya sekarang kita prediksi 5 tahun lagi jadi berapa. Kita juga bisa menyeret gitu ya. Uang di nilai uang di 5 tahun lagi kalau kita seret ke tahun sekarang itu nilainya jadi berapa. Itu namanya time value of money. Jadi untuk mengetes nilai kapitalis itu kita pakai time value of money. Jadi pakai yang present value. Maksudnya adalah kalau ada keterangan misalnya kita itu Sinar Mataram itu kan menyewa ya, menyewa bangunan untuk 40 tahun harganya 426 juta. Nah, untuk mencari nilai sekarangnya berapa, jadi harga 40 tahun kemudian itu sesuai atau tidak dengan harga yang sekarang, itu menggunakan present value namanya. Gitu ya. Jadi kalau mau ngetes pakainya present value. Tapi kalau di E5 ini intinya kita disuruh untuk menjurnal tanah dan bangunan ini tadi karena memang PT Sinar Mataram itu belum melakukan penjurnalan untuk itu. Jadi
karena skemanya ruwet itu tadi, akhirnya PT Sinar Mataram kan belum menjurnal dengan jelas ya harganya. Oleh karena itu kita harus memunculkan jurnal penyesuaiannya. Karena Sinar Mataram mencatatnya cuma 326 juta, tidak sesuai dengan nilai realnya ya, karena harganya kan 426 juta. Jadi kita catatlah jurnal penyesuaian. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah tuntas ya berarti yang E. Kita sekarang bisa hijrah ke F. Ya. Kita sekarang sudah bisa pindah ke yang F. F ini cukup lumayan nggak terlalu banyak sih menurut saya dibandingkan dengan yang lainnya. F itu tentang aktiva tetap, jadi dia itu untuk mengoreksi aktiva-aktiva tetapnya Sinar Mataram dan penyusutannya, depresiasinya lah ya, karena ya itu adalah sasaran empuknya auditor ya, depresiasi, penyusutan, persediaan. Nah itu kan kita sebagai auditor harus mengecek nilainya sudah benar atau belum. Jadi kalau kita lihat di F1, di bagian F1 itu kalau lihat buku 3 itu cuma ada dikit F1 dan F2 kalau nggak salah. Karena di buku 3 itu dia tidak memisahkan antara peralatan kantor dan peralatan percetakan. Nah ini kalau kita akan menghitung juga untuk alat yang ini ya, percetakannya. Di halaman F1 itu ada mebel dan peralatan kantor dan juga akumulasi depresiasi. Di situ sudah ada keterangannya ya. Saldo per audit tahun 94 itu sudah dimasukkan di sana. Kemudian ada pembelian peralatan itu juga sudah dituliskan di sana. Lalu ada juga biaya depresiasi yang sudah dituliskan di sana. Sehingga saldo per buku tahun 95 itu totalnya kalau untuk harga perolehan atau kos aktiva itu 68 juta sekian dan depresiasinya itu 31 juta sekian. Tugas kita itu untuk mencocokkan dengan informasi yang sudah dikasih tahu di halaman 35. Jadi teman-teman buka informasi yang di halaman 35 itu ya. Dia menjelaskan yang pertama itu adalah Nyonya Hanafia telah membuat analisa rekening-rekening aktiva. Nah, rekening-rekening aktiva itu analisanya ya ini, yang F1 ini, yang dibuatkan oleh Nyonya Hanafia itu tadi. Daftar tersebut adalah daftar F1 dan F2. Jadi F1 dan F2. Tarifnya, ini kita sudah menyetujui ya, tarifnya itu untuk mebel, depresiasinya 10%, untuk peralatan, yang percetakan itu depresiasinya 5%. Paham ya maksudnya 10% dan 5% ini apa? Apanya kira-kira 10% dan 5% ini? Penyusutannya ya. Jadi istilahnya kalau kita mempelajari kan ada menggunakan garis lurus, ada yang menggunakan saldo menurun ganda, angka tahun dan kawan-kawan ya. Nah, Sinar Mataram ini sudah langsung diketok palu. Penyusutannya per tahunnya sekian persen gitu. Jadi bisa dibilang ini menggunakan garis lurus mungkin ya, lebih amannya. Untuk mebel, jadi meja, kursi yang mebel itu penyusutannya 1 tahunnya itu 10%. Yang peralatan percetakan itu penyusutannya per tahun 5%. Nah ini bisa dibilang garis lurus karena semakin lama tahun penggunaan maka semakin rendah persentase penyusutannya ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk mebel presentasenya 10%. Untuk peralatan itu presentasenya 5%. Jadi peralatan-peralatan percetakan itu kan memang yang mahal-mahal, memang diharapkan dia bisa dipakai untuk jangka waktu yang panjang gitu. Nah, di situ ada keterangan apabila terjadi pembelian aktiva tetap, maka depresiasi aktiva tersebut pada tahun pembeliannya dihitung setengah tahun. Ya, ini jadi
PT Sinar Mataram itu menentukan kalau misalnya beli meja di tahun 95, berarti penyusutan meja atau depresiasi mejanya itu cuma dihitung setengah tahun. Jadi kalau misalnya tarifnya 10%, berarti setengah kali 10 kali nilai mejanya, kayak gitu ya. Nggak tahu kenapa kok dia pakai metode kayak gitu. Memang Sinar Mataram ini nyari ribet sendiri kok saya lihat. Aneh soalnya dia tuh peraturannya ribet gitu ya. Ada yang gampang dia cari yang ribet. Demikian pula jika terjadi penjualan, maka depresiasi aktiva tetap yang dijual juga dihitung dengan setengah tahun. Jadi misalnya kalau mejanya wis lusuh dan akhirnya dijual di tahun 95, misalnya dijualnya bulan Desember pun harusnya kan menyusutnya 1 tahun, tetap menyusutnya dihitung setengah tahun. Pakai setengah dikali tarif dikali harga. Jadi nggak dihitung utuh. Kemudian dalam hal terjadi pertukaran aktiva tetap, maka kerugian pertukaran akan diakui. Sedangkan laba pertukaran tidak diakui. Nah, kan ada yang ribet lagi sekarang. Jadi kalau kita bertukar aktiva tetap nih, misalnya kita tukar tambah gitu loh. Kita tukar tambah. Kan kalau tukar tambah berarti kita nambah uang, ya. Berarti aktiva kita kan nilainya rugi. Itu kita catat. Tapi kalau misalnya kita bertukar dengan aktiva yang nilainya di bawah dengan aktivanya kita, itu keuntungan kita tidak dicatat, tidak boleh dicatat. Jadi ya sudah diikhlaskan ya. Kita punya meja besi harga 1 juta, kita tukarkan dengan meja 500.000 misalnya. Kita kan ada untung 500.000 ya harusnya. Itu tidak boleh dicatat. Jadi ya sudah, diikhlaskan gitu sama Sinar Mataram. Kebijaksanaan akuntansi ini telah dijalankan oleh PT Sinar Mataram secara konsisten selama beberapa tahun. Jadi kebijakannya sudah bertahun-tahun, jadi ya sudah kita akan mengikuti kebijakannya Sinar Mataram. Kemudian paragraf selanjutnya, selama ini PT Sinar Mataram menempati gedung sewaan, tetapi berhubungan dengan proyeksi sirkulasi yang akan meningkat pada tahun 95, ini sudah dari sebelum-sebelumnya dibahas ya, PT Sinar Mataram itu pindah ke gedung baru. Gedungnya dibangun di atas tanah miliknya sendiri, tadi ya, jadi gedungnya itu dibangun di tanah miliknya sendiri, gedungnya dibangun dengan biaya hutang dari Bangun Karya. Setelah gedungnya jadi, gedungnya dijual ke PT Multi Asuransi. Seperti itu. Kemudian Sinar Mataram tetap menggunakan gedung itu dengan cara sewa ke PT Multi Asuransi. Nah, jadi Sinar Mataram itu ya memperibet diri sendiri lah intinya ya. Dia bisa menggunakan itu, tapi dia pilih dijual, mungkin karena mencari keuntungan tadi ya. Dia pilih menjual gedungnya, lalu dia akan menyewa dari yang membeli si gedung itu. Jadi si gedungnya PT Sinar Mataram itu sekarang punyanya PT Multi Asuransi. Sinar Mataram hanya punya hak untuk menggunakan dengan membayar sewa selama 40 tahun tadi ya. Mebel dibeli pada tahun yang berbeda-beda. Peralatan percetakan yang dimiliki pada awal tahun 95 sebagian besar dibeli pada tahun 85. 10 tahun yang lalu ya. Berupa peralatan bekas pakai. Harga perolehan peralatan ini adalah 900 juta. Dari jumlah tersebut, 150 jutanya dibayar tunai, sisanya dicicil menggunakan wesel 15 tahun. Jadi dari tahun 85, 15 tahun dicicil, lunasnya masih tahun 2000. PT Prima Asuransi yang ngasih ini ya, yang ngasih jaminan untuk weselnya. Kemudian pada bulan Agustus tahun ini, PT Sinar Mataram mendapat sebuah high speed rotary press baru. Ini sudah dibahas di sebelumnya ya, high speed rotary press itu di tugas nomor 5 sudah pernah dibahas juga, high speed rotary press. Kemudian sepertinya sebelumnya juga sudah pernah dibahas itu. Ya, jadi akhirnya si high speed rotary press-nya tuh sudah bisa didapatkan, tapi dengan cara pertukaran. Kita punya mesinnya tuh Hardin Galley press, akan kita tukarkan dengan mesin high speed rotary press. Kemudian sejak tahun 85 hingga sekarang tahun 95 hanya sedikit peralatan yang dihentikan pemakaiannya. Jadi alatnya masih awet lah ya. Jadi masih dipakai sampai saat ini. Saat ini tuh berarti 95. Kemudian paragraf selanjutnya, PT Prima Asuransi memberi tambahan pinjaman sebesar 180 juta sehubungan dengan pembelian peralatan baru yang dilakukan oleh PT Sinar Mataram.
Dalam pemberian tambahan pinjaman ini, mesin rotary press dijadikan jaminan, sedangkan mesin Hardin Galley press dilepaskan dari jaminan. Harga perolehan mesin Hardin Galley tadi itu 50 juta. Pemeriksaan utang Wesel pada PT Prima Asuransi akan dilakukan pada tugas pemeriksaan atas pos utang jangka panjang. Jadi nggak di sini pemeriksaannya, nanti di utang jangka panjang. Paragraf selanjutnya, untuk mengisi gedung baru pada bulan Juli, PT Sinar Mataram membeli sejumlah mebel, harganya 8 juta. Vouchernya itu namanya voucher 720 untuk pembelian mebel 8 juta tadi. Kemudian terlampir juga faktur-faktur atas pembeliannya. Nah, faktur-faktur atas pembeliannya itu nggak cuma sekedar faktur yang terlampir ya, itu kita bisa cek. Contoh, faktur yang pertama PT Bilawan Kencana. Kita harus cek yang tanggalnya, tanggal 29 Juli. Lalu paling penting kita cek terminnya. Di situ ada keterangan 1/10 N/30. Artinya apa? 1/10 N/30 artinya kalau dilunasi 10 hari akan dapat diskon 1%. Maksimal pelunasan 30 hari. Nah, ini catatan. Kenapa? Karena di bagian lunasnya tanggal berapa itu? 5 Agustus. Berarti dapat diskon nggak? Jadi dia dapat diskon. Nah, kita harus melihat catatannya dapat diskon nggak kira-kira ya. Kemudian ada juga informasi tentang voucher yang lainnya di halaman setelahnya. Ini. Nah, ternyata dapat potongan 1% ya, dicatat juga sama PT Sinar Mataram di sana. Kita bisa lihat, oke, dapat potongan. Kemudian kita juga bisa cek lagi untuk checklist barangnya sudah diterima, perhitungannya sudah oke, sudah disetujui, batas waktu tanggalnya juga sudah tertera di sana. Lalu kemudian di bawahnya ada informasi dianggap juga bahwa setelah memeriksa kebenaran footing. Jadi kita sudah dianggap mengerjakan footingnya ya. Lalu kita tinggal analisis terhadap yang sudah dikerjakan oleh Nyonya Hana. Analisisnya ada di daftar F3. Kemudian di baliknya ada juga faktur Alamanda. Di situ tertera untuk biaya-biaya terkait pemasangan dan juga reparasi si mesin high press tadi ya, high speed rotary press. Nah, tugas mahasiswa yang pertama ini ya. Untuk mencapai tujuan, akuntan memusatkan perhatian pada hal berikut. Jadi kita harus fokus ke yang pertama bahwa pembelian aktiva tetap selama tahun diperiksa benar-benar terjadi atau tidak. Harga perolehannya sudah dicatat dengan benar atau tidak. Kemudian penghentian aktiva tetap itu benar-benar terjadi atau tidak. Pencatatannya juga sudah betul atau belum. Kemudian pengaruhnya ke laba rugi itu sudah benar atau belum. Kita harus cek. Yang terakhir kita akan cek biaya-biaya reparasi dan pemeliharaannya itu sudah dicatat apa belum. Itu ya. Jadi untuk F1 dulu kita sama persis seperti yang ada di buku 3. Untuk F1 kita masukkan dulu saldo dari tahun 94. Kalau di buku 3 kalau kita lihat di situ kan dia masukkan saldo dari tahun 93. Nah, ini kita masukkan saldo dari tahun 94. Kemudian di situ ada pembelian 8 juta, sudah sesuai atau belum? Sudah sesuai ya kalau kita lihat di buku 1. Kan melakukan pembelian di situ di halaman 35 yang bawah. Voucher nomor 720 betul belinya 8 juta. 8 juta ini. Kemudian di situ ada muncul juga biaya depresiasi sebesar 6.215.000.
bawahnya ada total, ini kita cross check bener nggak jumlahnya, benar ya sudahan, 68.850, dan untuk total akumulasi depresiasinya 31045. Ya. Kedua ini sudah dicatat di trial balance. Jadi kalau kita cek trial balance yang di depan itu sudah tercatat ya ini ya. Ini trial balance. Nih, mebel dan peralatan kantor. Sudah ada, akumulasinya juga sudah ada. Bisa dicek di